Subhanallah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Kemudian nikmat itu kita gunakan untuk ibadah. Tidak sedikit orang yang diberikan nikmat untuk makan. Banyak orang yang diberikan nikmat masih enak makan. Tetapi jarang orang yang diberikan nikmat itu enak untuk ngerjain amal soleh. Maka kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan nikmatnya. Sehingga kita melakukan amal soleh karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, bitaufiqihi saral muti'u yuti'u. Berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang taat sama Allah pengen taat. Sehingga tidak ada kata sombong ketika diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini mudah-mudahan terus dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, supaya kita bisa beramal soleh. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa semuanya, sahabat-sahabat sekalian, mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Pertemuan yang sudah lewat kita sudah membaca hadis keempat dari kitab Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi. Fa bi sanad al-muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa daman naf'a bi 'ulumihi fid dharain amin. Sungguh kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, penciptaan manusia itu ada proses, ada fase-fase tertentu yang mengajarkan kehidupan kita juga butuh proses. Kehidupan kita tidak bim salabim, nah, tetapi kemudian ada proses yang harus kita lalui. Hasil ditentukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengetahui sesungguhnya kita dari dari mani yang sangat hina, maka tidak ada kata sombong atas rizki yang Allah berikan. Tidak ada kata sombong atas enaknya masih ibadah. Tidak ada kata sombong ketika masih bisa menuntut ilmu. Tidak ada kata sombong ketika diberikan tahta yang tinggi. Semua itu hanyalah titipan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita ketahui sombong itu ada beberapa penyebabnya. Kata para ulama, kurang lebih ada 4 penyebab orang yang sering sombong. Pertama, ziyadatul mal, banyaknya harta kadang sombong. Ziyadatul jah, tinggi jabatannya kadang sombong. Ziyadatul ilm, nambah ilmunya kadang sombong. Ziyadatul ibadah, nambah ibadahnya kadang bikin sombong. Ingat, sesungguhnya semuanya taufik dari Allah. Kita nih diciptakan dari mani yang sangat hina. Tidak boleh menyombongkan diri. Nah, itu yang kurang lebih diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam lanjutan hadis tersebut tuh, ini kita diciptakan tuh ketika diciptakan 4 bulan dalam kandungan rahim ibu kita. Maka udah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruh, dituliskan rezekinya, dituliskan kemudian ajalnya, dituliskan perbuatannya, dituliskan akankah ini penduduk surga ataukah penduduk neraka. Kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan. Ketika kita sudah membaca kemudian sesungguhnya janin itu ada dalam perut ibunya kurang lebih 9 bulan 10 hari. Bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, kadang ada orang yang nanya, bagaimana hukumnya isqatul janin
yaitu mengeluarkan janin belum pada waktunya. Mengeluarkan janin bukan pada waktu dia emang benar-benar keluar janinnya, bukan pada saat melahirkan seperti biasa. Kalau bahasa kita mohon maaf, aborsi kurang lebih. Nah, ketika kita ngebaca tentang aborsi, kadang konotasi kita pasti biasanya tuh, konotasinya orang tuh biasanya negatif banget. Oh, aborsi ternyata naudzubillah, ini keluar di luar, lahir di luar nikah. Oh, aborsi ternyata dia malu diketahui sama orang pernah ngerjain yang macam-macam. Kan begitu kurang lebih. Nah, kira-kira bagaimana pendapat para ulama tentang hal itu? Begini. Ittafaqal ulama ala tahrim isqatul janin ba'da nafkhir ruh fihi wa'tabaru dhalika jarima la yahillu lil muslimi an yaf'ala. Sesungguhnya hukum utama, hukum asalnya aborsi ketika janin sudah berumur 4 bulan. Itu aborsi yang haram. Ini pada hukum asalnya haram. Jadi ketika aborsi itu umurnya kandungan itu 4 bulan, itu haram. Tidak boleh dilakukan. Tidak boleh. Tidak boleh. Hanya saja ulama mutaakhirin. Itu ada dalam kitab kita tuh. Kalau di Mesir dulu kita ngebacanya tuh. Ini ada namanya fiqh mu'asarah. Jadi fikih kontemporer. Yang dibahas di sana diantaranya ya ini aborsi, kemudian ada orang bayi tabung dan sebagainya itu. Ternyata para ulama mutaakhirin ada loh yang ngebolehin aborsi. Kapan? Ketika aborsi itu membahayakan untuk bayinya, untuk kemudian apa itu ibunya. Mohon maaf, maksudnya bukan aborsinya. Jadi boleh aborsi kapan? Ketika dia tidak aborsi itu ternyata berbahaya untuk ibunya, berbahaya untuk kandungannya. Boleh, silakan. Tetapi ingat, karena li'ajlid darurah, boleh tidak apa-apa. Tetapi kemudian kalau tidak ada misalnya hal seperti itu, dia pengen aborsi seperti yang tadi, kalau udah umurnya 4 bulan janin itu haram diaborsi. Nah, ketika dia melakukan aborsi, maka dia bukan hanya sekedar mendapatkan dosa besar, yaitu membunuh janin, tetapi dia juga mendapatkan harus membayar jinayah. Apa itu jinayah? Oh, ternyata dalam hukum fikih itu dia harus membayar inilah karena udah ngebunuh orang. Nah, ada diat-diatnya akan dibahas nanti, ada babnya dalam hukum fikih itu. Nah, sehingga sekali lagi bahwa sesungguhnya konotasi tentang aborsi, kalau kita secara awalnya memang tidak boleh. Tidak boleh. Nah, dan itu memang haram. Tetapi ini kalau tidak ada penyebab yang darurat ngebikin dia, tidak boleh. Ketika ada hal darurat, maka silakan. Tidak apa-apa. Nah, lalu bagaimana? Ini kan yang udah umurnya 4 bulan. Janin yang udah umurnya 4 bulan. Bagaimana kemudian dengan janin yang itu belum ditiupkan roh? Bagaimana hukumnya? Apakah boleh kemudian diaborsi atau bagaimana? Nah, misalnya dia baru 3 bulan, baru 2 bulan janinnya ya, baru-barulah. Gimana sih kalau yang begitu? Oh, ternyata kalau begitu tuh itu modelnya juga tetap dikatakan haram. Apa katanya di sini? Wa amma isqatul janini qabla nafkhir ruhi fihi fa haramun aydan. Sesungguhnya kata para ulama, orang yang aborsi itu sebelum janinnya 4 bulan juga termasuk perkara yang haram. Nah, sehingga ini nih sangat luar biasa sekali. Jangan pernah ngebikin orang tua tuh menjadi orang tua. Jangan pernah bikin diri jadi orang tua yang orang tua durhaka. Makanya kadang kata orang tuh di akhir zaman tuh ada ternyata yang lebih luar biasa jeleknya daripada binatang-binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau binatang tuh walau bagaimanapun namanya binatang, kalau anaknya tetap dikasih sayangin. Tapi lihatlah kadang manusia nggak sayang sama anaknya. Belum keluar aja udah dikeluarin paksa tuh aborsi dan sebagainya. Nah, itu kan lebih biadab lagi. Makanya tuh kata para ulama, seorang manusia kalau udah baik agamanya, tingkatannya jauh lebih tinggi dari para malaikat. Tetapi kalau lebih hina pekerjaannya, hati-hati, dia lebih hina dari yang lainnya. Nah, jadi lebih hina lagi daripada
orang kafir dan sebagainya. Nah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Itu kurang lebih di antara hukum orang aborsi. Nah, berikutnya kadang orang bingung. Ini kan kita udah ditentuin nih, surga nerakanya udah ditentuin, selamat kagaknya udah ditentuin sama Allah, pekerjaan juga udah ditentuin gitu ya. Rezeki udah ditentukan, kemudian ajal udah ditentukan. Lalu ngapain cari-cari rezeki? Ngapain ngerjain amal-amal soleh? Toh juga misalnya tempatnya emang di neraka tuh orang. Oh, ngapain juga ini berbuat baik, udah bikin dosa aja. Atau juga tepatnya misalnya di surga tuh dalam catatannya. Oh, begini kurang lebih. Kata para ulama, ini kata para ulama. Inna Allah Ta'ala ya'lamu ahwalal khalqi qabla an yakhluqahum. Fama yakunu minhum syai'un min imanin wa ta'atin wa kufrin wa ma'siyah wa sa'adah wa saqawa wa syaqawa illa bi'ilmi Allah wa iradati. Wa qad takatharatin nusus bidhikril kitab as-sabiq. Jadi kata para ulama tuh benar. Semuanya udah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul menyebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah mencatat rezeki, amal dan sebagainya. Itu sebagai pelajaran kepada kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, ataupun yang belum yang akan kita lakukan. Allah udah tahu semuanya. Tidak ada kemudian tidak ada kemudian tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diketahui. Ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang terlihat ataupun yang tidak kelihatan. Termasuk yang terjadi setelah kematian manusia udah ditahu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam Imam Bukhari itu dijelasin tuh, ma min nafasin manfusa illa waqad kataballahu makanahu minal jannah awin nar. Tidak ada seorang pun, tidak ada nyawa, satupun nyawa yang bernafas. Itu kata baginda Rasul kecuali udah ditentukan. Oh, ini tempatnya di surga, ini tempatnya di neraka. Udah ditahu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sesungguhnya ilmu Allah mengetahui semuanya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bikin bingung untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui. Nah, makanya sekali lagi dalam hadis itu mengajarkan kita sesungguhnya memang benar-benar ilmu Allah sangat luar biasa. Jadi kata baginda Rasul, tidak ada satupun orang yang hidup di muka bumi kemudian nanti ketika meninggal dunia ternyata udah ditentukan sama Allah. Apa itu ditentuin? Tempatnya di surga ataukah di neraka. Wa illa qad kutiba katabat syaqiyah aw sa'idah. Qala rajulun, ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nad'u al-amal? Ini ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kalau begitu ngapain kami kerja? Ngapain untuk beramal soleh? Toh juga tempatnya udah ditentuin sama Allah. Ngapain untuk usaha? Toh juga rezekinya udah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata baginda Rasul. Apa kata beliau? Faqala i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Kata baginda Rasul, udah kerjain aja. Sesungguhnya setiap apa yang Allah takdirkan diberikan kemudahan untuk menuju takdir tersebut. Nah, jadi itu maksudnya apa? Ini ngajarin kita sesungguhnya orang yang biasanya akan menjadi ahli surga, biasanya ketika di dunia mengamalkan penduduk ataupun mengamalkan amalan-amalan yang dilakukan oleh ahli surga. Kalau ada orang yang ditentukan dia ahli neraka, maka selama kehidupan di dunia tidak bakal ngerjain amal soleh, tetapi justru mengerjakan amal-amal taleh, amal-amal yang itu ngebikin Allah tidak ridha, bikin Allah marah. Kemudian dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Amma ahlus sa'ada fayassiruna li'amali ahli sa'ada wa amma ahlus syaqawa fayassiruna li'amali ahli syaqawa. Thumma qara'a fa amma man a'ta wa taqa saddaqa bil husna al-ayah. Nah, seperti yang tadi. Jadi itu orang yang kalau udah dicap sama Allah penduduk surga, insya Allah amalannya selama hidup penduduk surga.
Kalau dicap penduduk neraka, amalannya ketika hidup di dunia menjadi penduduk neraka. Nah, sehingga penting untuk kita ketahui sesungguhnya ilmu Allah itu tidak ada kaitannya dengan apapun. Tidak ada. Semua diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak pandang waktu, enggak pandang ini, semuanya diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga oleh karena itu dalam menjalani takdir ini maka diantaranya satu, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu sudah ditentukan sama Allah. Husnudzon, insyaallah ketika mendapatkan mungkin musibah dari apa yang menimpa, kita bakalan tenang. Kenapa? Wong itu sudah ditentuin sama Allah. Nah, itu juga sesuatu yang nggak bikin orang tersebut husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata ada hikmah di balik semuanya. Nah, sehingga begitu kurang lebih. Jadi, fahami sesungguhnya hal itu merupakan ilmu Allah yang dimana takdir itu bukan ngebikin orang malas, tetapi terus berusaha menjadi lebih baik. Jadi caranya pertama, jalani takdir husnuzon kepada Allah. Dua, jalani takdir dengan amal soleh. Hidup kita ini mudah sebetulnya. Yang penting hari-harinya bermanfaat. Untuk diri sendiri, keluarga, untuk orang banyak. Nah, kedua, tidak ngebikin dosa. Setelah itu kita selesai sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari tidak ngebikin dosa. Kemudian setiap hari juga ngebikin Allah demen. Setiap hari juga itu ngebikin perkara-perkara yang itu bermanfaat untuk orang banyak. Itu udah menjadi penduduk di surga. Kenapa? Tandanya dia bersyukur dan menerima kadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah bilang seperti yang tadilah. Kenapa? Karena ada nanti perbedaan pendapat tuh di antara ahlu ulumil kalam itu, ahli ilmu kalam itu ternyata ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Nah, sehingga oleh karena itu sekali lagi menjalani takdir itu harus dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani dengan sebaik mungkin. Yang penting kita tidak berbuat dosa. Yang penting hari itu amal ibadah kita bertambah. Yang penting hari itu menjadi pribadi yang lebih keren daripada sebelum-sebelumnya. Nah, berikutnya para pemirsa rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Maka jangan sampai terpancing ketika ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Ngapain ente pacu, ngapain ente posu, ngapain ente, jangan. Itu mah omongan orang-orang yang belum paham agama. Omongan orang-orang yang dia sendiri pengen menjadi orang yang macam-macam, tetapi ya begitulah kurang lebih. Nah, sehingga itu kemudian ini dijelaskan di akhir-akhir itu ternyata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sesungguhnya ketika ada orang yang selama hidupnya ngerjain amal soleh terus, di akhir hidupnya ternyata ngerjain perbuatan yang jelek yang bikin dia su'ul khotimah, maka dia dicatat sebagai su'ul khotimah. Tapi sebaliknya kalau ada orang jelek, luar biasa, semua dosa salah dilakuin, akhir hidupnya ternyata Masya Allah ngebikin Allah deman dengan ucapan kalimat syahadatnya. Oh, orang tersebut dikatakan nih insya Allah jadi orang yang berbahagia dunia, berbahagia akhirat. Maka oleh karena itu para ulama menyebutkan al-a'malu bil khawatim. Amal itu, perbuatan itu tergantung dari akhirnya. Tergantung dari akhirnya. Ini ngajarkan kita bahwa sesungguhnya jangan pernah suudzon kepada siapapun. Kita tidak tahu, mungkin orang paginya, subuhnya, ataupun siangnya ngerjain amal soleh. Jangan lihat pampangnya. Siapa tahu pada saat maghrib, pada saat isya, tengah malam, angkat tangan, istighfar, mohon doa, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nih ngajarin kita, karena kita nggak itu pertama. Kedua, karena kita nggak tahu akhir dari kehidupan kita. Akankah gampang ngucapin kalimat syahadat? Akankah terbata-bata ngucapin kalimat syahadat dan sebagainya? Nah, sehingga begitu kurang lebih. Kata baginda Rasulullah SAW dalam Imam Bukhari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu bil khawatim. Wa ma'na dhalika anna man kataba lahu al-iman kutiba lahu al-iman wa ta'a akhirul amal qad yakfuru billahi wa yusillahi hayran thumma yuwaffiquhu Allah ta'ala ila al-iman wa ta'a fi fatratin min az-zaman qabla akhir umri fayamutu ala dhalika fayadkhulahu al-jannah. Nah,
Ini ngajarin kita orang-orang yang dalam ketaatan, jangan sombong sama ketaatanmu sehingga nggak bikin orang yang nggak pernah taat kayak kamu tuh menjadi nggak enak. Jangan. Nah, kenapa? Siapa tahu itu yang dihina-hina ternyata di akhir hayatnya lancar ngucapin kalimat syahadat. Emang ada buktinya? Ada. Alhamdulillah, kita kan sering kadang ngeliat orang yang ya sakaratul maut lah kalau bahasa kita. Masya Allah, tabarakallah. Kadang ucapan kalimat syahadatnya gampang. Kadang ada juga yang suaranya nggak bisa keluar-keluar. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, jangan pernah saling merendahkan. Jangan pernah saling ngebikin yang tidak enak lah. Jangan pernah saling macam-macam kepada sesama umat Islam kita. Hati-hati, nanti itu hati-hatilah. Nah, karena amal tersebut akhir yang dilihat sama Allah, apa yang dikerjakan selama akhir hidupnya. Itu menjadi tolak ukur ataukah apakah akankah selamat orang tersebut atau tidak. Nah, berikutnya, wa ma'na dzalika anna man kutiba lahu al-iman wa ta'a akhir al-'umr qad yakfuru billahi wa yasillahi hinan thumma yuwaffiqillahu ta'ala ila al-iman wa ta'a fi fatratin min az-zaman qabla akhir 'umrihi. Nah, seperti yang tadi kurang lebih. Jadi amal itu tergantung akhirnya. Perbaiki akhirnya benar-benar. Mungkin sekarang kita masih bisa pakai baju macam dan sebagainya. Tapi ingat, semua itu jangan bikin sombong. Semua itu jangan bikin bangga. Jangan. Jadi itu dijadikan sebagai sarana untuk kita husnul khotimah di akhir hayat kita. Makanya kadang orang sering doa, Allahumma inna nas'aluka khairu husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kurang lebih artinya, ya Allah, jadikan aku matiku ini, jadikan ya Allah mati yang husnul khatimah. Jauhkan kematianku dari mati su'ul khatimah. Itu kurang lebih. Nah, berikutnya, fala taghtarranna bi dhahiri halil insan fa innal 'ibrata bil khatim wa la ya'sa min dhahiri halil insan fa innal 'ibrata bil khawatim. Makanya jangan cepat-cepat ngebikin orang, ngebuat orang, kemudian nuduh-nuduh orang macam-macam dan sebagainya. Kenapa? Karena akhir dari kehidupan kita itu tidak tahu. Akankah ada yang ngebacakin kita syahadat, ataukah ada yang menunggu kita dan sebagainya. Nah, sehingga ini ngajarin kita, baginda Rasul ngajarin kita sekali lagi, jangan pernah suudzon kepada siapapun. Toh juga takdir tidak ada yang tahu. Semua orang tidak ada yang tahu bagaimana takdir masing-masing. Semua orang pengen takdir akhirnya adalah baik, tapi itu rahasia dari Allah. Supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh pengen ngelihat kita benar-benar apa tidak. Pengen apa itu? Yang terbaik amal. Nah, berikutnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Banyak dalam riwayat bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat, baginda Rasul manusia paling taat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pemurah, paling yang baik-baik ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat, ternyata beliau itu Masya Allah luar biasa. Nah, doa baginda Rasul pun ada. Sering kita sebut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini supaya apa? Ngajarin kita sesungguhnya iman yang tertanam sekarang bikin sampai akhir hayat kita. Karena yang dihitung bukan iman yang sekarang, tetapi iman yang masih kita bawa sampai akhir hidup kita. Tidak jarang kok orang yang bagus iman kita lihat, tapi na'udzubillahi min dzalik, susah juga ketika sakaratul mautnya. Maka oleh karena itu, ini sangat luar biasa. Supaya apa? Kita minta ketetapan dari Allah. Supaya ini hati tetap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dijaga ketakwaannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dijaga kecintaannya kepada sesama dan sebagainya. Sehingga akhirnya nanti tuh ngabikin kita husnul khotimah. Karena doa yang sangat luar biasa. Nah, berikutnya, qala Ibnu Hajar, inna khatimatas su'i takun wal 'iyadzu billah bi sababi ad-disisiyah batiniyah lil 'abdi. Allah. Kata para ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan tuh,
Biasanya perkara-perkara yang bikin orang su'ul khotimah itu ada, kalau bahasa kita tuh, ada suara-suara yang didengar sama orang-orang yang emang gak kuat imannya, yang bikin dia ngerjainnya tidak. Sehingga walaupun dia tidak ngedengar itu, tetapi biasanya yang dilakukan itu adalah yang tidak. Nah, artinya apa? Kata para ulama, ada beberapa cara supaya orang tersebut enak, gampang ngucapin la ilaha illallah ketika akhir hayatnya. Pertama, kata Syekh Muhammad Hasan Muhammad Namasyad, apa kata beliau? Yang ngebikin orang husnul khotimah pertama diantaranya, jangan lupa jawab azan. Jangan lupa jawab azan. Jawab azan bukan sekadar ngucapin apa nih ucapin sama muazzinnya, tetapi hadir dalam majelis taklim, hadir dalam majelis salat jamaah tersebut. Berikutnya, yang ngebikin kadang orang su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ngebikin orang su'ul khotimah. Orang yang terus-menerus ngerjain dosa salah. Sehingga akhirnya, wah nanti dicabutnya dalam keadaan ngerjain amal saya. Na'udzubillah wala'iyadzubillah. Jauhkan semua itu. Nah, sehingga ini nih yang ngebikin orang agak apa itu? Itulah. Berikutnya, yang bikin orang gampang husnul khotimah itu orang yang gemar memakai siwak. Gampang insya Allah memakai siwak itu. Nah, orang yang sering memakai siwak itu biasanya rohnya cepat keluar, sakaratul mautnya tidak terlalu sakit, sehingga dia husnul khotimah, lancar ngucapin la ilaha illallahnya nanti ketika sakaratul maut. Berikutnya tuh, ini dilatih lidah ini untuk zikir. Ketika di dunia udah dilatih untuk zikir, maka ketika sakaratul maut dia tidak susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Betapa banyak yang kita lihat, ternyata di akhir hayat susah la ilaha illallahnya. Ada orang yang gampang banget. Ternyata kalau kita lihat, di dunia dulu ternyata dia menghabiskan ini lidahnya, menghabiskan ini mulutnya, menghabiskan tenaganya yang diucapkan zikir. Nah, sehingga apa? Ketika sakaratul maut pun yang keluar kalimat thayyibah, yang keluar kalimat-kalimat zikir. Ini sudah kita lihat di beberapa jenazah kalau kita mandikan, masya Allah akhir hayatnya seperti itu para nabi. Nah, sehingga ini diantara pelajaran yang Allah berikan kepada kita melalui hadis keempat ini. Mulai dari yang pertama, pelajarannya semua butuh proses. Kedua, jangan sombong. Kita diciptakan dari mani, jangan sombong. Berikutnya, ilmu Allah sangat sungguh luar biasa. Nah, mengetahui yang belum, yang sudah, ataupun yang akan terjadi dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya, hati-hati jangan pernah suzon kepada orang lain. Tanamkan husnul dzan, karena kita nggak tahu sesungguhnya siapa kira-kira yang bakalan gampang ucapin la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan berikutnya itu adalah hendaknya husnul dzan kepada semua orang. Kemudian berikutnya itu jalankan amal ibadah terus istiqomah sampai akhirnya kita dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Nah, berikutnya itu ternyata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata beliau itu banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, kemudian berikutnya penyebab-penyebab hati orang tersebut menjadi keras dan sebagainya yang bikin dia su'ul khatimah dijelaskan oleh para ulama melalui kitab-kitab beliau pada seperti apa yang kita baca tadi. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada hadis yang nomor 5 insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.